Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kali ini saya akan membagikan ilmu. Judulnya adalah Do you know? Tahukah Anda? Sebelumnya marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan lain-lain yang telah diberikan pada kita sekalian, sehingga kita masih diberi oleh Allah umur yang panjang. Alhamdulillah. Diberikan kenikmatan iman, senantiasa percaya kepada Allah. Diberikan kenikmatan Islam, senantiasa beribadah kepada Allah. Diberikan kenikmatan ihsan, senantiasa berbuat baik. Nikmat-nikmat yang lain berupa kesehatan baik lahir maupun batin. Sementara saudara kita ada yang meninggal dunia, ada yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, tidak bisa melaksanakan ibadah, dan kita diberikan oleh Allah sehat walafiat, umur yang panjang, rezeki yang barokah. Sebagai rasa syukur kita, marilah kita ucapkan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baiklah para pemirsa, judulnya adalah Do you know? Tahukah Anda? Yang pertama, bahwa ikan yang ribuan tahun lalu yang menelan Nabi Yunus alaihissalam itu ternyata masih hidup sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Yunus dalam perut ikan itu, beliau melihat ikan-ikan semuanya bertasbih kepada Allah. Lihat, itu mulutnya ikan itu bertasbih kepada Allah, sehingga Nabi Yunus alaihissalam bertasbih dengan tasbih La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Biasanya di pujian-pujian subuh dengan lantunan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Akhirnya malaikat Jibril atau Ruhul Qudus, Ruhul Amin, ruh yang suci, ruh yang dapat dipercaya, dipanggil oleh Allah. Ya Ruhul Qudus, wahai ruh yang suci, wahai Jibril, itu nabiku bertasbih kepadaku. Seandainya tidak bertasbih kepadaku, niscaya dalam perut ikan sampai hari kiamat. Jadi kesimpulannya para pemirsa, hendaklah apabila kita susah, apabila kita gundah, sedih, bacalah yaitu tasbih ini. Tasbih ini juga disebut Ismul A'dzam.
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini yang pertama. Yang kedua, do you know, tahukah Anda bahwa janin semasa dalam kandungan perut ibu dia diperlihatkan perjalanan hidupnya mulai dari lahir sampai mati. Oleh karenanya kadang kala ketika kita berkunjung ke beberapa tempat yang baru, tetapi seolah-olah tempat itu tersebut sudah tidak asing lagi bagi kita, karena sudah ditunjukkan oleh Allah. Yang ketiga, tahukah Anda atau do you know, pada saat kita bersin, seluruh anggota tubuh kita ini berhenti, khususnya jantung, ya, berhenti berfungsi seolah-olah mati. Ini terjadi dalam hitungan detik, setelah itu berfungsi normal kembali. Oleh karenanya di dalam ajaran Islam kita disunahkan untuk bertasmid, mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi sebagai rasa syukur kita karena diberhentikan oleh Allah untuk menghapus yaitu atau menghilangkan bakteri-bakteri itu, kita diperintahkan untuk mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berfungsi kembali seluruh anggota badan. Oleh karenanya jangan sampai sebagai seorang muslim tidak mengucapkan alhamdulillah, diam saja. Jadi yang mendengarkan menjawab yarhamukallah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat atau kasih sayang kepadamu. Kemudian yang bersin membalas yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah memberikan petunjuk dan membalas kebaikanmu. Selanjutnya nomor 4, do you know, tahukah Anda menguap itu bukan tanda bahwa kita mengantuk, tapi kadang-kadang ya mengantuk, akan tetapi adalah pertanda bahwa tubuh kita ini sedang butuh tambahan oksigen. Ini. Selanjutnya, do you know, tahukah Anda bahwa memakan kurma dalam jumlah genap itu akan menghasilkan gula darah. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, menganjurkan kita untuk memakan kurma dalam jumlah ganjil. Apa 1, apa 3, apa 5, atau 7 dan seterusnya, agar berubah menjadi karbohidrat sehingga kita menjadi sehat. Selanjutnya para pemirsa yang dirahmati Allah, do you know, tahukah Anda bahwa tepat setelah dikumandangkannya azan itu adalah waktu yang paling mustajabah untuk berdoa, ya. Jadi hendaklah berdoa karena waktu itu terkabulnya, mustajabahnya doa, minta apa saja, ya. Kemudian selanjutnya, tahukah Anda, do you know, di mana dosa-dosa kita diletakkan ketika kita sedang melaksanakan sholat? Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba ketika menunaikan sholat, dia membawa serta semua dosa-dosanya. Kemudian dosa-dosa itu ditaruh di atas kepala dan kedua pundaknya. Maka ketika tiap kali dia rukuk atau sujud, maka berjatuhanlah dosa-dosa tersebut. Oleh karenanya para pemirsa, saya juga, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kita sholat ini tergesa-gesa dalam sholatnya. Jadi tenang.
Ya rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci ya Allah dengan segala pujinya atasmu ya Allah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim. Yang tenang, dinikmati karena sholat itu merupakan apa? Nikmat, tenang. Di situ darah mengalir, jangan sampai disentek. Istilah bahasa Jawanya disentek ya. Jadi tenang dan tambah lebih lama waktu ruku, waktu sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah yang maha tinggi dengan segala pujian. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Akan lebih banyak lagi berguguran dosa-dosa kita. Ini kalau mau kita dengan tumak nina, dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Ini para pemirsa. Selanjutnya, do you know, tahukah Anda, diceritakan ada seorang wanita solehah yang meninggal dunia. Maka tiap kali penduduk Indonesia itu ziarah kubur, mereka mencium harumnya aroma bunga mawar dari dalam kuburnya. Kemudian suaminya menjelaskan bahwa istrinya itu semasa hidupnya senantiasa atau selalu membaca Al-Quran, yaitu surat Al-Mulk atau Tabarok. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setiap mau tidur, istrinya itu membaca surat ini. Mau tidur itu. Nah, sesungguhnya dengan sering membaca surat Al-Mulk itu, maka bisa menyelamatkan dari siksa kubur. Di samping diberi bonus apa? Baunya wangi. Ini terbukti. Ya para pemirsa yang dirahmati Allah. Masya Allah. Selanjutnya para pemirsa, saya lanjutkan. Do you know, tahukah Anda, ketika kita membaca ayat kursi tiap usai sholat, maka tidak ada penghalang antara kita dan surga kecuali maut. Boleh ditambahi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Kemudian Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'udu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Yang terakhir para pemirsa, tahukah Anda atau do you know bahwa para malaikat mendoakan kita ketika usai sholat? Oleh karena itu atau oleh karenanya jangan sampai kita terburu-buru untuk beranjak dari posisi duduk sholat kita. Nah itu kita didoakan oleh malaikat. Kenapa habis sholat lancing, habis salam pelencing? Ya paling tidak berpikir dulu, kalau kita tergesa-gesa ya karena ada urusan, ada keperluan, maka minimal ilahi rabbi anta maulana subhanallah 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 alhamdulillah 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 Allahu akbar baru la ilaha illallah 10 kali atau 20 kali. Kalau tergesa-gesa baru kemudian berdoa. Jangan langsung kita beranjak. Jadi seperti orang setelah membayar hutang itu terus langsung pergi. Kita ngomong-ngomong matur suwun atas bantuannya, pertolongannya, semoga Allah membalas. Ngomong-ngomong dulu. Jadi demikian juga sholat. Jangan sampai setelah sholat kemudian pergi.
Demikian para pemirsa, semoga apa yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat masalah hafidz dini wa dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa mohon bantuan subscribe-nya, like, share, komen, dan diaktifkan notifikasinya agar mengetahui yaitu video-video berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.